Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sukma dengan NIM 2302010006, kelas PAI 2A. Di sini saya selaku pemateri pertama akan membahas mengenai kebijakan pemerintah Hindia Belanda terhadap Islam pada abad ke-20. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Kebijakan yang terpenting di antara kebijakan-kebijakan politik produk pemerintah Hindia Belanda adalah pada kebijakan politik pendidikan. Hal ini, sebagaimana dikatakan Brookman bahwa politik pendidikan bukan hanya suatu bagian dari politik kolonial, akan tetapi merupakan inti politik kolonial. Oleh karena itu, diselenggarakannya pendidikan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda lebih ditekankan untuk kepentingan penjajah daripada rakyat jajahannya sendiri. Kalaupun pada akhirnya kolonial Belanda membuka kesempatan bagi rakyat pribumi, tujuannya tidak lain membentuk kelas elit dan menyiapkan tenaga terdidik sebagai buruh atau rendahan kasar. Kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya yang telah dimulai oleh orang Portugis. Kebijakan pendidikan yang dirumuskannya sangat berhubungan erat dengan politik. Mereka pada umumnya setidaknya terdapat dua ciri pokok yang terkait dengan kebijakan pendidikan yang diselenggarakannya, yakni ekonomi dan penjajahan. Kaitannya dengan ekonomi kolonial mengeluarkan kebijakan dengan berorientasi atau keuntungan-keuntungan secara ekonomi yang akan diperolehnya. Dengan demikian, sebagai bangsa penjajah, Belanda telah melakukan diskriminasi terhadap bangsa pribumi, baik secara rasional, sosial, politik maupun agama. Diskriminasi ini tercermin dari hal-hal yakni 1. Diskriminasi sosial. Diskriminasi sosial ini terlibat dari didirikannya sekolah yang membedakan antara sekolah yang dikhususkan untuk kaum bangsawan dengan sekolah untuk rakyat biasa. Untuk kaum bangsawan didirikan sekolah raja pada tahun 1865 dan 1872 di Tondano. Sedangkan untuk rakyat pribumi didirikan sekolah dasar kelas 2 atau yang sering disebut dengan istilah sekolah ongkolero. Kedua, diskriminasi rasial. Diskriminasi ini sangat jelas terlihat pada klasifikasi sekolah di Indonesia. Sebagai contoh, sekolah dasar bagi golongan Eropa adalah ELS, sedangkan Timur Asing adalah HCS. Begitu pula untuk golongan pribumi. Kelas 1 atau HIS yang berbahasa pengantar bahasa Belanda diperuntukkan bagi anak-anak para bangsawan dan rakyat jelata hanya kebagian menikmati sekolah desa. Yang ketiga, diskriminasi anggaran. Anggaran pendidikan oleh kolonial Belanda lebih banyak diberikan kepada sekolah-sekolah untuk anak-anak Eropa. Padahal, jumlah siswa di sekolah Bumi Putra lebih banyak pada 1909 di sekolah-sekolah Bumi Putra terdapat 162.000 siswa. Sedangkan di sekolah Eropa hanya 25.000 siswa. Tetapi ironisnya, subsidi yang dilokasikan untuk sekolah Bumi Putra hanya 1.359, sementara untuk sekolah Eropa 2 kali lebih banyak, yakni 2.667. Diskriminasi dalam hal. Keempat, kepemelukan agama. Kepemelukan terhadap suatu agama tertentu juga menjadi dasar kebijakan pendidikan Belanda. Program pendidikan pemerintah dikonsentrasikan di wilayah-wilayah di mana terdapat sejumlah besar penduduk yang beragama Kristen, seperti Batok, Manado, dan Kalimantan. Pesantren yang menjadi basis pendidikan agama, masyarakat Muslim tidak mendapatkan perhatian sama sekali, bahkan cenderung dimusuhi. Dalam hal ini, Belanda lebih memihak Kristen, kendati secara formal mereka netral terhadap agama. Itulah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, yaitu Saudari Siti Sahra Ramadhani. Selanjutnya yaitu kebijakan yang didiskriminatif ini sejalan dengan prinsip-prinsip kolonial yang dicanangkan oleh mereka, yaitu yang pertama, pemerintah kolonial berusaha tidak memihak salah satu agama tertentu. Yang kedua, pendidikan diarahkan agar para tamatannya menjadi pencari kerja, terutama demi kepentingan penjajah. Yang ketiga, sistem persekolahan disusun berdasarkan stratifikasi sosial yang ada dalam masyarakat. Yang keempat, pendidikan diarahkan untuk membentuk golongan elit sosial Belanda.
Yang kelima, dasar pendidikan adalah barat dan berorientasi pada pengetahuan dan kebudayaan. Selanjutnya, bagi Hindia Belanda Indonesia pemula abad ke-20 Masehi lazim dikenal dengan istilah masa atau zaman pergerakan nasional. Perjuangan pergerakan nasional di Hindia Belanda dilatar belakangi oleh kebijakan politik etis atau politik balas budi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik tanam paksa. Kebijaksanaan politik tersebut membuat perubahan yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Dengan diterapkannya politik etis di awal abad ke-20 Masehi, sering dianggap sebagai awal pangkal kondisi yang membukakan kesadaran berbangsa bagi rakyat Indonesia. Tetapi pelaksanaannya tidak terlepas dari kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Politik etis sebenarnya merupakan bentuk penjajahan kebudayaan yang halus sekali. Nah, di tanggal 20 Mei 1908 merupakan titik tolak awal mula perjuangan melalui organisasi di Hindia Belanda pada waktu itu. Kemudian Budi Utomo lahir sebagai organisasi pergerakan modern. Tidak lama setelah berdirinya Budi Utomo muncul pula organisasi-organisasi yang lebih aktif dan penting. Beberapa diantaranya bersifat keagamaan, kebudayaan, pendidikan, dan beberapa lagi bersifat politik dan ada pula yang bersifat keduanya. Organisasi-organisasi ini kemudian bergerak di kalangan masyarakat bawah dan untuk yang pertama kalinya terjalin hubungan antara rakyat biasa dan para elit terpelajar. Secara ideologis, politis, identitas mereka tidak semua sama. Secara garis besar, mereka terfragmentasi ke dalam 3 kelompok yaitu Islam, nasionalis, sekular, dan komunis. Itulah materi yang sempat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.